Oke, kembali lagi bersama aku di project. Jadi kita lanjut lagi ya materi selanjutnya, yaitu kita kemarin udah belajar bottom sheet. Sekarang kita akan membuat sebuah drawer. Apa itu drawer ya? Mungkin di sini idenya adalah di main Dart kita ya. Ini kita hapus aja lah ya. Kita ulang lagi dari awal biar teman-teman lebih familiar ya. Pertama-tama import materialnya, kemudian kita buat sebuah main function ya. Kita jalankan sebuah aplikasi yang namanya my app. Nah, ini penamaannya bebas ya sebenarnya. Kita buat stateless STL dari my app-nya, kelas my app-nya ini. Oh, sorry. Ini kita buat dia itu depannya huruf M besar ya. My app. Nah, kayak gini. Kemudian return pertamanya itu ya material app dulu ya. Kita buat material app, di home-nya kita mungkin akan kita pecah nih. Home page. Misalnya kita buat home page kayak gini. Nah, kemudian kita buat stateless lagi buat ngehandle home page-nya. Home page seperti ini. Di sini karena ini sebuah page, kita butuh scaffold ya. Ini ibaratnya canvas ya. Di sini kita pasang app bar kosong aja ya. App bar kosong dengan title mungkin sebuah teks yang tulisannya belajar atau enggak drawer deh. Drawer. Misal kayak gini ya. Ini simple nih, app bar kosong. Nah, jadi apa itu drawer? Drawer itu adalah kita coba dulu ya. Kita coba run dulu ya. Kita coba run, kita tungguin sampai dia ada nih si app barnya. App bar baru app bar doang ya. Kita tungguin dulu. Oke, ini adalah aplikasinya ya. Jadi ini masih app bar kosong. Jadi drawer itu apa? Jadi kita menganggap ada sebuah menu di sini. Jadi nanti menunya itu bergeser ya. Sini ada tampil. Nah, itu adalah sebuah drawer. Gimana cara buatnya? Cara buatnya adalah kayaknya di scaffold kita itu punya argumen drawer namanya. Drawer. Nah, ini ya, drawer. Nah, apa ini drawer? Drawer ini kita bisa pasang sebuah widget apapun ya sebenarnya di sini. Widget apapun. Cuman kita enaknya langsung pakai widget bawaannya aja. Ada yang namanya widget drawer nih. Kita menggunakan widget drawer bawaannya aja kayak gini. Ya. Kalau ini kita save, nanti dia akan muncul sebuah menu ya, ada sebuah icon ya. Ini kalau ini diklik, nah ini adalah sebuah drawer kita. Jadi belakangnya itu ya kayak gini, belakangnya digelapin ya. Jadi ini diklik, itu langsung otomatis ya ada drawernya kayak gini. Oke. Nah, ini adalah sebuah drawer. Nah, si drawer ini kita bisa masukin apapun ya di tampilan kotak yang ukurannya secara otomatis udah dibuat segini. Kita bisa pasang di drawernya itu ya bebas nih child ya. Jadi di sini kita sama aja kayak punya page baru lah, scaffold baru. Di sini kita bisa pasang sebuah apa ya? Teks, sebuah teks yang tulisannya hello, misalnya kayak gini. Nah, mungkin kita ukurannya kita perbesar jadi berapa ya? Font size-nya kita ubah jadi 20 aja deh. Kita save. Nah, ini ada nih tulisan hello. Nah, ini jadi kayak aplikasi page biasa ya kayak gini. Kalau dia nggak ada drawernya, kalau dia nggak ada app barnya, apakah bisa drawer ini? Kita coba save. Nah, sebenarnya dia nggak muncul nih ya. Cuma kalau dia kita geser di iPhone kan bisa digeser nih. Kalau di iPhone digeser kayak gini, nah dia bakal muncul drawernya tanpa adanya si app bar ini. Cuman biar kelihatan lebih rapi, jadi ini kita pasang app bar tanpa kita pasang sebuah leading ya. Tanpa kita pasang sebuah leading icon gitu. Si drawer ini secara otomatis ngebuatin di app barnya itu adalah sebuah icon kayak gini. Jadi pas ini diklik dia bakalan keluar kayak gini. Nah, kita bisa custom nih di sini. Kalau kita mau banyak biasanya drawer yang saya buat itu saya bikinnya pertama saya bikin kolom dulu ya. Kolom. Kenapa kolom? Karena kita akan menyusun secara vertikal gitu. Yang pertama misalnya saya punya kontainer yang saya kasih color misalnya. Colors titik warna blue aja deh, blue ya. Misalnya warna biru. Nah, misalnya kayak gini. Kita coba save. Apa yang terjadi ya? Kita klik yang nggak ada karena dia belum ada ukurannya. Coba kita kasih width. Misalnya 100, height-nya 100. Kita coba cek dulu, kita save. Nah, ini jadi kayak gini. Ya. Jadinya kayak gini. Ini adalah kontainer kita. Nah,
biasanya kalau saya gini, kalau saya buat drawer itu saya membuat ukuran widthnya itu full ya. Kita bisa menggunakan double titik infinity ya. Kita menggunakan double infinity itu membuat dia jadi full ya dari ujung ke ujung sini. Nah kayak gitu. Itu. Oke. Nah untuk ukurannya, ukuran height-nya mungkin kita pasang ya, ini sesuaiin aja ya. Misalnya saya pasang 150 deh. Ya 150 kita klik. Nah ini ada ukurannya. Nah di dalam kontainer ini coba saya pasang child. Itu sebuah teks ya. Teks misalnya tulisannya dashboard menu. Misalnya kayak gini. Contoh aja dulu. Nah ini ada tulisannya nih, dashboard menu. Tapi tulisan ini saya mau ada di bawah sini, di pojok kanan bawah. Gimana caranya? Jadi si kontainer ini sebenarnya punya alignment ya. Alignment, dia butuh apa? Alignment. Oh, dia butuh alignment geometri ya. Kita bisa pasang sebenarnya alignment titik. Nah, ini kita bisa pasang nih. Secara default alignment sebuah kontainer kalau kita nggak pakai itu adanya di atas pojok kanan atas ya. Pojok kiri atas. Nah, kalau kita mau pindahin ke pojok kiri bawah, maka alignmentnya kita pindahin ke bottom ya, bottom left, pojok kiri bawah. Kita save, nanti dia ada di bawah kayak gitu. Kalau kita mau pasang bottom right, ya bisa, berarti dia ada di kanan bawah nih di sini. Ya, cuman saya nggak mau, saya mau ada di sebelah kiri aja. Nah, sekarang PR-nya adalah kita kasih padding nih, kita kasih padding si kontainernya biar ini tulisannya ada di sini ya. Ada paddingnya, kita pasang add inset titik. Mungkin saya pasang all aja jadi 20, kita save. Nah jadi kayak gini, dashboard menu. Jadi sebelah kiri ini ada ukuran 20 pixel, sebelah bawah juga ada ukuran 20 pixel kayak gitu. Nah mungkin sekarang tinggal si dashboard menunya ini saya kasih warna, ganti warna ya. Ganti warna jadi putih, colors.white, biar dia rapi aja nih dashboard white ya. Dan kita kasih size mungkin ya, font size nya misalnya 25. Kalau kita save, nah nanti jadi kayak gini. Atau terlalu besar, ini jadi 22 aja deh. Kita coba save, nah kayak gini. Ini adalah menu awalnya. Nah karena dia berbentuk kolom, jadi kita bisa menyusun ini pertama, kotak yang pertama. Nah di bawahnya kita bisa menggunakan apa? List view ya. Jadi ini kotak yang pertama buat judul doang. Mungkin yang di bawahnya kita bisa pasang banyak nih sebenarnya ya. Kita bisa pasang list view atau list style, atau mau pasang kontainer juga boleh. Misalnya kita pasang kontainer yang ukurannya 250 kali 250 kali 50 misalnya. Misalnya nih, kita kasih warna colors.amber misalnya. Nah, kayak gini bisa nih ya. Nah, si kolom ini mungkin cross axisnya kita buat di tengah-tengah ya. Ini kita pasang di start aja biar dia ke pojok ya, biar kayak gini mojok. Nah ini bisa nih ya. Jadi di sini kita bisa kasih judul dan lain sebagainya bisa. Jadi di sini bebas ya, kita mau pasang widget di dalam kolom ini boleh. Nah sekarang saya maunya itu dia menggunakan widget ada yang namanya list style ya. Apa itu list style? Jadi kalau list style itu dia itu sebuah widget yang bisa kita handle, dia punya leading. Sama kayak app bar ya, dia punya leading. Leading ini tipenya widget, jadi kita bisa pasang apapun di sini. Biasanya saya masangnya icon ya. Jadi saya kasih icon misalnya home, misalnya nih. Coba saya save. Nah, jadi kayak gini. Nah, si leading ini punya title ya. Dia mirip kayak app bar ya. Idenya adalah dia punya leading, dia punya title, dan dia punya action. Oh, dia nggak punya action. Kita di sini namanya trailing ya. Trailing. Ntar kita coba. Jadi di title ini widget juga, mungkin saya pasang teks di sini. Misalnya ini adalah menu home. Kita coba save. Nah, jadi kayak gini nih, menu home ya. Ini adalah list style kita. Nah, di sini sekarang atau di ujungnya itu ada yang namanya trailing. Trailing ini biasanya opsional sih, teman-teman mau pasang icon misalnya row apa nih? Sebelah ini ya. Row ke kanan nih, row ke kanan mana dia? Row ke kanan, kita coba cek. Nah, ini misalnya kayak gini. Misalnya pakai yang ini deh. Kita coba save. Nah, bisa nih kayak gini. Ini menu home ya. Jadi pas ini diklik, nah ini kita sebut sebagai leading di depan ya. Ini title-nya. Ini adalah trailing ya. Mungkin nggak usah pakai trailing kali ya. Nggak usah. Misalnya kayak gini. Nah,
ini juga si list style ini itu kalau misalnya ini kan kita mau pas ini diklik kita bisa ngelakuin sesuatu ya. Jadi di list style ini udah sepaket, dia punya fungsi on tab juga. Jadi di fungsi on tab ini kita bisa langsung ngeprint nih, print dijalankan. Nah, atau menu home misalnya kayak gini, bisa nih kayak gini ya. Jadi pas ini dibuka kita klik ini bisa tuh, sekarang udah ada fungsi on tab ya. Jadi pas ini diklik itu jadi ngeprint menu home. Coba kita cek di sini di bawah konsol. Nah ini ada ya menu home. Jadi pas diklik lagi, nah menu home-nya ada 2. Diklik lagi 3, 4 dan seterusnya. Ya bisa nih kayak gini ya teman-teman. Jadi ini berfungsi maksudnya. Jadi terserah teman-teman. Mungkin di sini nanti kita akan routing ke home ya, atau pindah ke page home misalnya kayak gitu ya. Kita coba save. Ini kita restart. Jadi pas drawernya dibuka, kita klik home. Nah pindah ke page home gitu. Dan di sini bisa banyak, nggak cuma satu ya. Kalau bisa banyak berarti ini kita bisa copy, kita duplikat aja ya. Ini ke page mana, misalnya produk gitu, ke page produk. Di sini kita buat menu produk gitu. Nah ini mungkin kita bisa pasang shopping chart, shop chart misalnya kayak gini, shop chart. Nah ini boleh ya, misalnya kayak gini, atau yang ini lah, misalnya kayak gini. Oke, nah ini boleh nih ya. Kita coba save, nanti dia punya menu produk kayak gini. Pas ini kita klik home, dia pindah ke home, kita klik produk, dia pindah ke page produk ceritanya. Nah ini kan kita belum pakai eksekusi ya, kita belum belajar tentang routing. Tapi di sini kita bisa menggunakan menu-menu ini. Cuma PR-nya adalah kalau menunya udah banyak nih, kalau ini kita duplikat aja, kita duplikat biar banyak nih ya. Kita copy paste. Nah ini kelebihan nih. Nah saya mau gimana caranya menu ini bisa di scroll ya. Jadi menu ini bisa di scroll. Gimana tuh caranya? Ya, menu ini bisa di scroll itu sebenarnya kita bisa ngehandle dengan bungkus si kolom ini dengan single child scroll view ya. Sebenarnya coba ini kita bungkus, kita refraktor, klik kanan, refraktor, kita bungkus dia sebuah widget, ada yang namanya single child scroll view. Nah ini, nah kita pasang scroll directionnya itu axis titik vertikal. Misalnya kita save. Nah ini udah bisa nih, jadi dia bisa di scroll. Nah gini ya, bisa di scroll. Cuma PR-nya di sini adalah kita nggak mau nge-scroll si menunya ini ya, title itu nggak mau. Gimana tuh caranya? Maka yang di scroll itu ya yang ini jangan masuk ke scrollan. Jadi yang di scroll cuman yang ada di value list style-nya aja. Caranya itu ada banyak cara ya. Teman-teman bisa tetap pakai kolom biasa nih kayak gini. Ini pakai kolom biasa ya. Cuman ini nanti kita bungkus dia dengan single child scroll view atau dibungkus dengan list view boleh ya. Kita bisa bungkus dengan list view ya. Jadi semua ini list stylenya kita coba cut, kita pakai bungkus dengan list view ya. Kita pasang list view apa nih? List view builder. Boleh sih list view biasa aja deh, list view biasa kayak gini. Ya, kita pasang list view biasa, kita kasih children-nya, kita paste di sini. Nah, ini kita save. Kayak gini ya. Nah, nih kalau kita save jadi kayak gini. Nah, cuman PR-nya di sini adalah pas kita coba restart ya, kita buka mana nih? Malah error ya. Kenapa error? Karena si list view ini berada di dalam kolom. Ya, si list view ini harus memiliki ukuran. Contohnya, dia kita bungkus, kita klik kanan, refraktor, kita bungkus dengan kontainer yang ada ukuran tingginya. Tingginya misalnya 200 misalnya ya. Kita coba save. Mungkin kita kasih warna deh biar kelihatan. Colors.ember. Kita contohin aja ya. Kita save. Nanti dia akan pas ini dibuka. Nah, ini ada ukurannya ya. Jadi pas ini kita kasih ukuran, dia baru bisa di scroll. Tapi kalau dia nggak punya ukuran height, dia bakalan hilang. Nah ini nih PR-nya list view di dalam kolom tuh kayak gitu sifatnya ya. Nah gimana caranya biar dia ukurannya itu penuh sampai bawah? Kan kita nggak bisa nerka-nerka nih. Ya ukuran dari sini kan setiap device tuh beda. Nah kita bisa menggunakan ada yang namanya expanded ya. Expanded nih. Jadi expanded tuh nggak ada height-nya atau nggak ada color-nya. Jadi langsung aja. Maksudnya adalah kita mengambil seluruh ukuran yang tersisa. Kan ukurannya dari atas sampai bawah nih.
Nah, yang di sini buat title kita udah menggunakan kontainer yang ukuran tingginya 150. Nah, karena kita membungkus si list view ini, sisanya dengan expanded, kita bungkus nih pokoknya seluruhnya ya, sampai bawah, sampai mentok, baru kita pasang list view-nya. Nah, ini bisa nih. Nah, jadi kayak gini ya. Sekarang udah bisa di scroll. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang udah benar jadinya. Nah, sekarang PR-nya adalah pas kita buka, ini list view-nya terlalu tinggi nih jarak paddingnya. Jadi si list view ini kita bisa kasih padding kosong aja ya, add inset titik zero. Kalau ini kita kasih zero, nah jadi dia mepet ke atas kayak gini. Oke, nah itu bisa ya. Oke, nah ini adalah pembahasan tentang drawer. Jadi kita bisa membuat sebuah menu. Jadi pas ini diklik, ngeklik produk, di sini klik home, pindah ke page manapun bisa gitu. Kalau kita punya menu banyak, kita bisa scroll. Nah, bungkus aja dengan expanded dulu ya, biar sampai bawah, dan kita bungkus list view dan kasih anak-anaknya deh. Kasih anak-anaknya semua di sini. Oke. Mungkin ini pembahasan drawer. Next kita ke pembahasan pindah page ya, navigasi nih. Kita akan membahas tentang navigation. Oke.